Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Seperti telah kita bahas bahwa di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, saat sebelumnya banyak khususnya orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi dan pengikutnya karena tidak memiliki syariat-syariat kecuali menurut tuduhan mereka hanya mengikuti orang-orang Yahudi saja, baik itu dalam salatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina ataupun dalam puasanya mengikuti orang-orang Yahudi dan berpuasa di puasa Asyura itu. Maka Allah kemudian memberikan penjelasan dan menjawab semua tuduhan itu dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Tentang salat diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam pada saat itu untuk menghadap ke arah yang lebih mulia dibandingkan dengan Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis mulia, tempat-tempat lain mulia, tapi ada satu tempat yang awal dibangunkan untuk manusia yang kemuliaannya melebihi tempat-tempat lainnya. Jika Anda datang ke sana, kata Allah, akan ada ketenangan, keamanan di dalam jiwa. Jika Anda hadir di sana, maka status Anda aman, dosa-dosa bisa diampuni, kemuliaan bisa didapatkan. Itulah kemudian Makkah Al-Mukarramah, kotanya, dan Ka'bah yang terletak di dalamnya. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai dengan ayat 97 menunjukkan keutamaan Ka'bah dan Makkah di dalamnya. Terkait dengan olok-olok puasa itu, seperti pernah kita bahas, diturunkan pula kemudian di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah di hari Senin, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kita sudah bahas ayat ini. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, baik imannya mungkin kuat sehingga merasa dekat dengan Allah, atau imannya standar sehingga menengah saja hubungannya dengan Allah, atau imannya terasa lemah sehingga hubungannya pun jauh dari Allah. Salatnya jarang, puasa juga bahkan jarang, zakat bahkan tidak ditunaikan, ya, malas mendekat kepada Allah. Kata Allah, saya akan berikan kepada engkau informasi tentang kewajiban dalam ibadah yang kalau engkau tunaikan ibadah ini, maka semua akan diberikan kesempatan yang sama. Iman yang kuat akan semakin lebih kuat lagi, yang menengah semakin dekat dengan Allah, bahkan yang jauh lemah imannya akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kesempatan yang sama, dipanggil dengan huruf ya, semua mencakup pada tiga kategori tadi. Maka Allah katakan, hei saya ingatkan ya, hei saya kuatkan ya, ayyuha alladzina amanu, orang-orang beriman tanpa kecuali, kutiba alaikumussyam, mulai detik ini akan diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa. Ingat kalimatnya asyam, bukan asyap. Siap, bukan. Asyam, ya. Gantian. Asyam. Kutiba alaikumussyam. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa dengan ketentuan tertentu, aturan tertentu, punya keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya, punya kemuliaan yang tak terlukiskan. Orang-orang dulu pernah diberikan ibadah puasa, tapi yang ini istimewa. La'allakum tattaqun, kalau kalian sungguh-sungguh serius menjalani puasa ini, maka kalian berpotensi mendapatkan derajat takwa. Satu, dengan takwa itu kalian bisa bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Dua, dengan takwa itu kalian mudah mendapatkan pengetahuan. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Quran surah kedua ayat 282 di akhir ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tiga, dengan takwa itu hidup kalian akan dijamin mudah, rizki kalian akan berlimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga. Bahkan dengan takwa itu, saya jamin kata Allah, kalian akan mendapatkan anugerah surga yang saya siapkan bahkan seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera kalian berevaluasi diri, segera kalian merenungkan, kalian mesti punya cita-cita kalau pulang nanti ke akhirat, kalian mendapatkan tempat di surga. Kata Allah, saya siapkan satu tempat di surga seluas langit dan bumi. Surganya untuk orang-orang takwa saja.
Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan puasa supaya serius ditunaikan untuk mendapatkan derajat takwa, tujuan utamanya bukan sekedar takwanya, tapi dengan takwa itu akan mengantarkan pada kemudahan hidup, kenyamanan hidup, rizki yang melimpah, bahagia, bahkan penambahan pengetahuan, dan puncaknya surga yang kita dambakan itu. Lalu orang-orang mulai bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mesti mulai nanti puasanya, yang diwajibkan itu berapa lama puasanya? Berapa lama kami tunaikan? Apakah sama seperti puasa Asyura 1 hari? Ataukah sama seperti puasa-puasa yang lainnya? Bagaimana kami kemudian mendapatkan keterangan tentang itu? Lalu ada orang juga yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sakit bagaimana? Apakah saya tetap akan puasa? Kalau saya tidak puasa, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan takwa? Apakah takwa diberikan bagi orang-orang sakit? Orang lain bertanya, ya Rasulullah, saya juga kalau di jalan bagaimana? Kalau perjalanan panjang dan tidak bisa menunaikan puasa, maka bagaimana konsekuensinya? Tiba-tiba ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, fisik saya lemah. Ini nggak mungkin saya bisa menunaikan puasa. Keadaannya terbatas. Bagaimana, apa yang bisa saya lakukan? Maka turunlah kemudian ayat 184-nya untuk merespon aneka-aneka pertanyaan tadi. Yang ditanyakan bukan untuk meragukan atau malas dalam menunaikan ibadahnya, tapi justru saking semangatnya ingin menunaikan dengan sempurna, mereka bertanya kemungkinan-kemungkinannya supaya bisa diatasi saat menjalani ibadahnya. Jadi motif sahabat itu kalau bertanya, ingin menunaikan ibadahnya secara sempurna. Bukan ingin nawar. Itu masalahnya. Jam berapa maghrib? Maghrib akan dimulai jam 6 lewat 2 menit adzannya. Iqamatnya jam berapa? Jam 6 lewat 10 menit. Isyaknya jam berapa? Jam 7 malam lewat 19. Bisa nggak kalau salat maghribnya jam 7 sekalian dekat ke Isya? Jadi pertanyaan-pertanyaan orang sekarang itu kualitasnya beda dengan orang dulu. Orang dulu itu menanyakan kemungkinan-kemungkinan dalam ibadah supaya mereka bisa menunaikan secara sempurna. Saking pengennya sempurna, nanya dulu. Kalau kami begini bagaimana? Kalau ini seperti ini bagaimana? Ini tipikalnya bukan nanya buat nawar. Nanya komat supaya ngejar waktunya mendekat ke komat. Jumat tiba besok, yang ditanya adzan jam berapa? Jam berapa khatib naik ke atas mimbar? Adzan keduanya jam berapa? Belum datang udah nanya adzan kedua. Kenapa? Karena memetakan. Memang sih khutbahnya dimulai nanti adzannya jam 12 lewat 2. Cuman biasanya khatib naik itu jam 12 lewat 15, jam 12.10 baru datang ke masjid. Dulu orang nanya waktu sholat itu supaya memetakan setengah jam sebelumnya datang ke masjid. Siap-siap dulu. Nih orang sekarang agak beda, mengamati keadaan. Siapa khatibnya nih? Ustadz Pulan, tenang aja, khutbahnya panjang, setengah jam. Ntar 20 menit sebelum masuk dia, khutbah kedua, baru datang. Ini jadi persoalan tuh demikian. Apa masalah utamanya? Karena tidak mendapatkan motivasi. Dan tidak menilai ibadah sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan. Dan yang paling fatal, tidak mempelajari dulu apa manfaat ibadah itu dalam kehidupan akhirat dan dunia yang dia jalani. Kalau yakin dengan semua itu, semangat kita menjalaninya. Coba teman-teman setiap Jumatan itu, lihat ayatnya. Kadang-kadang orang cuma melihat di ayat yang ke-9-nya surah ke-62 itu. Coba cek surah Al-Jumu'ah, paling kiri sebelah atas ayat 9 sampai dengan 11-nya. Orang melihat surah Al-Jumu'ah cuma ayat 9-nya aja, 10 dengan 11 gak dibaca. Silakan cek. Teman-teman, buka Quran surah ke-62 ayat 9 sampai 11. Ini agak sedikit saja saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Awas, lihat baik-baik kalimatnya. Hai orang-orang beriman, jika telah diseru Anda, idza itu kalau dengan fi'il madhi past tense maka bentuknya mudhari. Awas, hati-hati. Kalau ada kata idza bentuknya past tense fi'il madhi, ya, itu maknanya mudhari, present atau future, akan. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Allah, jika nanti tiba pertolongan Allah, yang dengan pertolongan itu kota Mekah akan ditaklukkan. Saat surat itu turun, surat An-Nasr, Mekahnya belum takluk. Baru turun, nanti akan ditaklukkan. Kapan? Nanti. Kalimatnya idza, setelah idza past tense, maknanya present. Ya, nanti future. Bisa nanti mudhari dalam bahasa Arab. Sama idza nudiya lis-shalah. Hai orang-orang beriman, jangan diartikan kalau sholat sudah disuruh, bukan. Kalau nanti waktu Jumat sudah diketahui akan tiba, kamu siap-siap.
cara menerjemahkannya bukan azan baru siap-siap. Ada yang menerjemahkan kalau sudah diseru sholat Jumat, siap-siap. Jadi cara menerjemahkannya keliru. Dia dengar azan dulu, begitu azan baru siap-siap. Ayat ini akan mengatakan kalau kamu sudah tahu Jumat nanti jam berapa, waktunya kapan, siap-siap. Mandi dulu, cari baju yang bagus, ya cari wewangian yang dibenarkan, siapkan waktunya. Apa yang penting di situ? Ayat rahasianya ayat 10 dan 11-nya. Rahasia terbesarnya ayat 10 dengan ayat 11. Apalagi di ayat 11-nya. Maaf, di ayat 11 Allah janjikan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha qul. Lihat, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kalau ada orang-orang yang masih mengabaikan Jumat, gak mau Jumatan, masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang cari dunia, ada yang dagang, ada yang main-main, ada yang mengerjakan apapun, kata Allah, katakan pada mereka, kalau mereka mau memprioritaskan Jumat, saya telah siapkan, saya ganti semua apa yang mereka anggap rugi. Saya siapkan yang terbaik untuk mereka, bahkan rizki yang tidak mereka ketahui. Kata Allah, apakah mereka mengerti? Kan saya yang punya rizki. Saya atur bagi mereka. Sama persis dengan Ramadan. Ketika orang bertanya, kapan puasanya? Kenapa begini? Bagaimana kalau saya sakit? Tujuannya adalah demi meraih keutamaan Ramadan, bukan meninggalkan amalan yang telah disiapkan itu. Ini penting saya sampaikan di awal, karena ada orang yang baru tahu Ramadan datang besok, udah nanya, kapan selesainya? Sementara kita jeda menunaikan salat Isya, kita sambungkan insyaAllah dengan pembahasan Al-Baqarah ayat 184. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Saat ayat puasa turun, sementara sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang bertanya, karena saking inginnya menunaikan puasa dengan sempurna, mendapatkan janji yang telah disampaikan itu, dengan kekuatan iman yang sangat luar biasa, mereka mengklarifikasi pada Nabi SAW tentang persoalan-persoalan yang memungkinkan bagi sementara kalangan merasa sulit menunaikan puasa, bukan karena tidak ingin atau sulit menunaikannya, tapi karena kondisi tertentu yang dengan kondisi ini masih tetap menginginkan derajat takwa. Dan bagaimana solusinya dengan penunaian puasa yang dimaksudkan? Maka pertanyaan pertama, ya Rasulullah, berapa lama kami menunaikan puasa itu? Satu, terkait dengan waktunya. Bukan sekedar waktu, tapi durasi dalam penunaian puasanya. Berapa lama kami menunaikan puasanya? Maka turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat. Saya ingin tuliskan dulu. Ayyaman ma'dudat. Baik. Ibu kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ibu kalau habis sholat Isya suka aneh-aneh deh, ya. Ayyaman ma'dudat. Ya. Perhatikan apa yang saya tuliskan. Ya, ma'dudat. Lihat sini, fokus. Perhatikan teman-teman, ada dua bagian yang ingin saya terangkan pada malam hari ini. Pertama, kata ayyam. Yang kedua, kata ma'dudat. Jawaban pertama yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, wahyu turun disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi. Dan kalimatnya tidak langsung menunjukkan bulan. Allah tidak katakan berapa lama waktu menunaikan puasa, sebulan penuh, bulannya Ramadan misalnya, tidak. Kalimat pertama yang turun kalimat yang sangat indah. Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari aja yang kalian bisa hitung hari-hari itu. Ini uslub, gaya bahasa semacam ini. Dalam bahasa balaghah itu ditunjukkan dengan bahasa yang memberikan ketenangan kepada jiwa. Bagaimana caranya ketika orang menerima sebuah perintah atau menerima sebuah informasi, merasakan kenyamanan, kelapangan, dan nikmat dalam menerimanya. Saya mau tanya pada Anda ya, Ibu juga boleh ikutan jawab. Kalau Anda datang ke mall misalnya, tiba-tiba mendapatkan harga barang, yang satu dituliskan 1 juta rupiah. Yang kedua dituliskan 999.999 rupiah. Dua barang yang sama, dengan kualitas yang sama, yang satu mengatakan 1 juta, yang satu mengatakan 999.999 rupiah.
Anda pilih yang satu atau yang kedua? 900.000. Karena yang Anda lihat bukan jutanya. Lihat, yang Anda lihat bukan jutanya, yang Anda lihat ribunya. Padahal bedanya tipis, cuma Rp1. Tapi apa yang Anda lihat dari sisi psikologi, orang melihat, oh ini lebih murah dibandingkan yang ini. Bukan karena murahnya, karena merasa ringan untuk mendapatinya. Bayangkan kalau orang belum pernah puasa selama sebulan, tiba-tiba turun keterangan, puasa sebulan penuh, nggak boleh kurang, puasanya siang, maghrib itu baru boleh buka. Mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Langsung disampaikan, apa semua orang kemudian akan mengatakan siap menunaikannya. Demi Allah saya katakan, mau ada halilintar, mau ada geledek, nggak ada yang mengatakan siap. Orang akan berpikir, wah kok banyak amat ya, wah kok begini ya, kok begitu ya. Maka turun keterangan yang memudahkan untuk diterima. Ayyaman ma'dudat. Berapa lama ya Rasulullah? Beberapa hari aja yang kamu bisa hitung. Sehari puasa. Ya Rasulullah, sehari, besok puasa lagi, besok puasa. Lusa puasa lagi. Hari pertama menyesuaikan. Hari kedua nikmat. Hari ketiga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau nggak menunaikan malah nggak enak. Antum silahkan cek. Anda terbiasa menunaikan tahajud. Awal-awal saat memulai kan terasanya penyesuaian. Belum pernah tahajud, malamnya mau bangun, menyesuaikan. Dari bangun pengen 1:30, alarm di setel 1:30, kan? Ya seperti biasa, 3 kali alarm, 1:30, jam 2, 2:04, 1:30 mematikan alarm yang jam 2 matikan alarm jam 2:04, jam 2:04 nyalakan alarmnya, matikan langsung, duduk sementara waktu, bangun jam 5, ya. Penyesuaian. Hari kedua tekad lebih kuat lagi, hari ketiga terus tunaikan sampai terbiasa. Dulu mau tahajud susah, sekarang ketinggalan tahajud bisa gelisah. Azan subuh baru mulai 4:30. Jam 4:40, antum bangun jam 4:35, padahal azan aja belum. Tapi karena Anda terbiasa tahajud, begitu Anda bangun, ya Allah terlambat saya. Terlambat bahasanya. Dulu mau tahajud susah, sekarang jadi kebiasaan. Maka ketika Allah sampaikan, beberapa hari saja hitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama nggak kerasa sebulan jalan. Kalimat pertama ini memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda ingin mengawali sesuatu yang belum pernah Anda tunaikan sebelumnya, atau memerintahkan kepada orang lain yang baru menunaikan di awal penunaiannya, maka kaidah mengatakan jangan dipersulit. Jangan berikan beban yang berlebihan, yang penting terpenuhi kemudian syarat-syarat dan rukunnya, tunaikan dengan baik, mulai dengan pelan-pelan sehingga merasakan kenikmatannya. Kalau sudah terasa nikmatnya, maka banyak pun tidak akan terasa bagaimana beban kemudian mengikutinya. Ambil contoh begini misalnya. Tahajud. Saat diperkenalkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, itu nggak langsung perintahnya mengatakan 11. Atau misalnya 23. Tidak. Kalimat Nabi-nya di hadis Muslim. Menurut keterangan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nomor hadis 749. Nabi mengatakan pada para sahabat, haddatsana qala, kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Apa kata Nabi? Kalimatnya rak'ataini. Tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul laili masna. Salat malam itu kalau pengen ditunaikan coba dulu dengan 2 rakaat. Masna. Kalau sudah nyaman 2 rakaat, masna, tambah lagi 2. Terus tanpa bilangan. Jadi kalau orang sudah merasa enak tuh mau 2, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Tapi Nabi mulai mengatakan, salatul laili masna. Wa idza khasya ahadakumul fajra falyutrak'atan wahidah. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutrak'atan wahidah. Kalau di antara kalian ada yang khawatir tiba-tiba subuh akan datang, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Kalimatnya simpel, sederhana, tapi padat isinya. Karena kalimat yang mengatakan apabila subuh akan tiba, jangan-jangan ada orang bangun mendekat ke subuh. Subuhnya 4:40. Ada orang baru bangun jam 4. Kan nggak mungkin baru bangun jam 4 langsung tahajud. Baru bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun Allahu Akbar, mustahil.
Pasti duduk dulu, pasti ke toilet dulu, pasti buang hajat dulu, pasti wudhu dulu. Itu saja butuh waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Begitu Anda siapkan 15 sampai 20, ambil 20-nya. Bangun jam 4, subuh 4.40, Anda baru siap tahajud 4.20, tinggal 20 menit. Mau Anda tunaikan, begitu Anda tunaikan 2 rakaat, lihat lagi sudah 4.30. 4.30 tinggal 10 menit. Anda khawatir kalau tunaikan lagi tambah 2 rakaat gak dapat witirnya, segera tunaikan dengan 1 rakaat. Ini bagi pemula. Bagi yang sudah lancar, besok tambah lagi 2 rakaat, 4. Tadinya bangun jam 4, naikkan lagi. Bangun misalnya jam 3 lewat 30, setengah 4. Yang awal-awal bangun kenapa didekatkan ke subuh? Supaya nanti tidak ada ngantuk saat subuhnya. Memang betul bangunnya jam 2. Tahajudnya jam 2.30. Selesai misalnya jam 3 lewat 15. Sunnah Nabi berbaring dulu, tidur. Begitu bangun jam 5 lewat 13. Ini jadi masalah. Jadi kalau sudah merasa nikmat, naikkan 4, witir 1. Naik lagi 6, witir sekian. Sampai standar 11. Bisa 4, 4, 3, bisa 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Nikmat lagi, tambah lagi. Silakan sebanyak-banyaknya. Ada yang 21, ada yang 23. Ada yang sampai ke 36, ada yang 39, ada yang sampai ke 40. Demikian sahabat-sahabat Nabi salafus saleh mengerjakannya. Nah, itu banyak tersebar di kitab-kitab hadis yang sahih. Ini gambarannya. Maka ketika ayat diturunkan kata Allah, ayyaman ma'dudat. Maka saat Anda menunaikannya, nanti teman-teman, bagi kita sudah biasa. Tapi kan ada anak yang baru balik. Ada anak yang latihan. Jadi kalau anak bertanya, Pak, Nanda belajar ada Ramadan puasa. Ramadan itu lama nggak ya? Cuma beberapa hari saja. Itu jawabannya. Anak Anda baru balik, ikutan ngitung. Nah, kita nanti puasa ya. Yuk, jangan dilihatkan dulu 30 harinya. Jangan lihatkan sebulannya. Tapi tanamkan oleh Anda, hitung bareng-bareng. Nah, besok puasa ya. Sehari, yuk sampai dengan maghrib. Bismillah. Ayo teruskan. Alhamdulillah mah bisa maghrib. Hebat. Besok lebih sempurna lagi. Tambah hari yang kedua. Tuliskan 2. Alhamdulillah mah kuat. Berarti hari ketiga lebih kuat. Tambahkan lagi 3, 4, 5 sampai dengan ke-30-nya Anda katakan kepadanya, "Nah, rasa-rasanya wajahmu sudah seperti ahli surga. Mama waktu seusia Nanda tuh wah berat. Kok sekarang Nanda lebih hebat ya? Bisa lebih hebat daripada mama." "Iya dong, siapa dulu dong?" Tuh. Ya. Kalau suasana seperti itu orang semua enak gitu. Itu yang dimaksudkan dengan ayyaman ma'dudat. Paham? Nah, cuma yang mau saya katakan adalah kalimat yang menggunakan kata ma'dudat. Di Quran Anda temukan 2 jenis. Ada yang menggunakan ta maftuhah begini. Diawali alif sebelumnya. Ada yang menggunakan ta marbutah, ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Apa perbedaan di antara keduanya? Buka dulu Quran surah kedua ayat ke-80, paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Taknya ta marbutah. Was, fokus. Nanti kalau baca Al-Quran Anda akan temukan 2 kalimat ini kelihatannya sama tapi bacaannya berbeda. Yang ini ayyaman ma'dudat, yang kedua ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Seperti ini. Ya. Allah. Fokus. Ini ayyaman ma'dudat, yang ini ayyaman ma'dudah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda menggunakan bentuk yang pertama, misal yang ini, ayyaman ma'dudah. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Gini, mesti begini. Kalau dituliskan seperti ini, bacaannya pendek ma'dudah, ujungnya tak marbutah, maka ini maksudnya hari-harinya. Awas hati-hati. Sifatnya belum pasti berapa hitungannya. Berapa banyaknya. Hanya mengatakan beberapa hari tapi belum tahu berapa harinya. Apakah 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Sifatnya masih abstrak, masih umum.
Hanya mengatakan berapa hari, ketika ditanya berapa hari, ya belum pasti, yang penting beberapa hari. Jelas? Makanya ketika ada kemudian Nabi mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab, yang sebetulnya di kitab mereka dijelaskan, ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad, disebut juga sifatnya dengan nama Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Kafi, diterangkan semuanya, kemuliaannya, tandanya, di punggungnya ada tanda, semuanya disebutkan. Tapi mereka masih ingkar. Padahal mereka sendiri yang berdoa, ya Allah mohon kirimkan pada kami seorang Nabi, seorang Rasul paling hebat penutup, dikirimkan. Cuman karena bukan dari keturunan mereka, iri hati dan dengki muncul, ditolak Rasul itu. Maka dijelaskan kepada mereka, resiko bisa begini, resiko bisa begitu. Sama dengan umat-umat sebelumnya. Di masa Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Musa alaihissalam, diingatkan tidak mau, disampaikan tidak berkenan. Maka bahkan mereka mengatakan, kalaupun diancam dengan neraka, mereka berkata, kalaupun masuk neraka, paling-paling cuma sebentar, beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kepada Rasul yang diutus, nggak apa-apa masuk neraka juga. Kami dekat dengan Tuhan kok. Kami bangsa terpilih, kami orang paling hebat, yang paling dekat dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan murka masuk neraka, paling nggak akan lama, beberapa hari saja. Cuma ketika ditanya, berapa hari? Nggak bisa jawab. Jelas ya? Ketika ditanya berapa hari, nggak ada yang bisa jawab. Sebagian dari kalangan mereka mengatakan, sebagiannya lagi, ya ada beberapa yang mendengar, sebagiannya lagi mengatakan, paling 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ada yang mengatakan seminggu. Makanya ketika yang sebagiannya menjawab, disebutkanlah di Ali Imran ayat ke-24. Paling kanan sebelah atas. Kalimatnya berubah dari dah menjadi tat. Quran surah ketiga ayat ke-24. Yang Ali Imran awal kalimatnya menggunakan dzalika, yang Al-Baqarah tidak menggunakan dzalika. Yang Al-Baqarah wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Yang Ali Imran dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ada ayatnya? Perhatikan sama-sama kalimatnya. Cuman awalnya berbeda, yang satu wa qalu, yang kedua dzalika bi annahum qalu. Karena yang satu mengatakan paling beberapa hari di neraka, cuma mereka nggak bisa jawab berapa. Yang satu tebak-tebakan, yang lain mengatakan, paling beberapa hari, 3, 5, paling lama sampai seminggu. Hari-hari yang mereka hitung sendiri. Ketika mereka bisa menghitung harinya dengan khayalan mereka, 3, 5, paling 7 hari, maka Al-Quran merubah kalimat yang menggunakan ayyaman ma'dudat untuk menunjukkan perbedaan golongan pertama dengan yang kedua. Yang pertama, asal menyampaikan tapi nggak bisa menyebutkan. Yang kedua, tebak-tebakan, paling beberapa hari yang bisa dihitung. Jelas? Maka nanti dijawab oleh Allah kemudian di Quran surah ke-32 ayat yang kelima itu, saat menjelaskan malaikat turun naik dan menyampaikan perbedaan waktu kemudian di langit dan di bumi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Perbedaan akhirat itu kalau kalian masuk ke dalam hukum akhirat, maka bedanya satu harinya sama dengan 1000 tahun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalian mengatakan di neraka cuma beberapa hari, rasain. Saya jadikan sehari sama dengan 1000 tahun urusan dunia. Kalau mau coba silakan. Seharinya 1000 tahun, 1 detik yang 48 hari. Diseakan-akan ingin memberikan jawaban bahwa pada orang-orang yang merasa mengatakan neraka paling cuma sebentar, saya tunjukkan perbedaannya. Sehari kata Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ada yang dicelupkan ke neraka, itu paling ringan, itu neraka celup paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar pada petunjuk-petunjuk kami, ajakan-ajakan kami, arahan-arahan kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka, dicelupkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kami celupkan, hancur semua tubuh dan kulitnya. Kami angkat kembali, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Karena indera perasa yang paling pekat itu kulit. Kulit. Orang kalau dicambuk sekali, sakit. 2 kali, sakit. Berkali-kali, ada pekat rasa baal di dalamnya. Ada merasa sudah mulai berkurang sakitnya. Karena itu Allah celupkan ke neraka, hancur semuanya, diangkat, diwujudkan kembali kulitnya untuk merasakan siksa yang sama dengan sebelumnya. Dan diterangkan kemudian di surat yang lain, 1 harinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan 48 hari. Jelas? Saya ingin tunjukkan bahwa kalau kalimatnya menggunakan tak marbutah ayyaman ma'dudah, maka bilangan harinya belum jelas berapa harinya. Tapi kalau kalimatnya menggunakan ma'dudat, berapa harinya sudah terukur. Jelas?
Tidak akan melewati batas-batas yang mungkin bisa kita hitung atau batas-batas yang sudah populer di kehidupan kita. Maka ketika Allah turunkan jawaban, berapa lama ya Rasulullah? Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Jawabannya menggunakan alif dan ta, bukan menggunakan yang ini. Kalau menggunakan yang ini, ayyaman ma'dudah, alif ta-nya hilang, maka orang Arab akan paham. Ini beberapa hari tapi nggak jelas nih. Berapa hari sebetulnya puasanya? Perhatikan begitu indahnya diksi dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dikatakan seperti tuduhan orientalis, dan orang-orang tidak bertanggung jawab bahwa ini rekayasa Nabi, maka mustahil Anda menemukan detil-detil seperti ini. Ini menunjukkan bukan dalam kalangan manusia, bukan dalam kalangan jin, dan bukan dalam kreasi makhluk. Al-Quran nyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik. Ini bagian pertama. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa jika nanti Anda berhadapan dengan orang-orang yang pemula itu banyak. Bisa anak-anak yang baru baligh, mu'allaf misalnya baru kenal, baru masuk Islam, kan? Sampaikan. Atau orang misalnya baru tobat, pengen puasa, kadang-kadang masih belum kuat, motivasi. Ya, pernah saya beberapa waktu yang lalu ada preman baru tobat itu. Masya Allah, tobat betul. Satu di Kalimantan, satu yang Sumedang. Yang agak unik Sumedang. Tobat, iya, siap puasa. Cuman karena sebelumnya nggak pernah puasa, sampaikan motivasi paling beberapa hari. Jalan dia siang-siang langsung ekspansi, yang tadinya keras dipakai dengan tegas. Ekspansi, ke warteg jalan. Lihat siang-siang, lihat ada yang buka. Begitu masuk gebrak meja. Ini Ramadan, nggak menghormati bulan Ramadan. Tutup dong katanya. Kalaupun Anda mau buka, pasang tirai di luarnya, supaya nggak semua orang bisa melihat seperti ini. Banyak yang kegoda. Langsung namanya preman sebelumnya gitu kan. Langsung ditutup pakai tirai dan sebagainya. Begitu sudah ditutup, si mantan preman ini keluar lagi ngelihat kanan kiri masuk lagi. Pak, es teh manis satu. Karena memang asalnya tidak terbiasa puasa. Dan pelan-pelan masih ada kita hargai karena ada keinginan kuat yang seperti itu kadang-kadang butuh bimbingan-bimbingan. Pelan-pelan naikkan lagi, dorong lagi, berikan lagi pemahaman, berikan lagi ilmu. Jadi kalau ada orang baru hijrah, baru mendekat, jangan banyak disudutkan. Dorong motivasi. Begitu sahabat Nabi dulu melakukannya. Jangan kemudian Anda rendahkan orang baru masuk, kemudian sudah dicela. Ke masjid kok kerudungnya begitu. Beda dong antara umat Nabi dengan umat-umat yang bukan Nabi. Wah, siapa sebetulnya? Coba perbaiki diri kita. Ya, kalau ada orang baru datang, belum berkerudung, kita dorong bismillah, pakai kerudung. Sayang, kamu tuh sebenarnya lebih cantik kalau pakai kerudung. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita di surga ya. Dan insya Allah. Saya mah yakin ya wajahnya nggak akan jauh dari yang tiga ini nih. Insya Allah khair. Jadi cari kalimat-kalimat yang bagus tuh. Kalimat-kalimat yang enak, yang indah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan diajak, kamu sih kenapa sih ngajak aku sholat terus? Itu kan urusan aku. Ya memang nggak apa-apa. Cuman kita kan sudah bersahabat sudah lama. Ke kantor bareng-bareng, makan bareng-bareng. Maaf kalau saya merasa mungkin tidak nyaman, rewel dan sebagainya. Tapi demi Allah, saya takut kita berpisah saat di akhirat. Ya. Saya sayang dengan kamu. Kita bersahabat, kita baik-baik. Kita kerja di kantor yang sama. Tapi bagaimana kalau suatu saat kita berpisah di akhirat? Ya kalau memang tidak bermanfaat, minimal kamu bisa dengar saja. Dan saya tidak akan lelah mendoakan kamu. Itu pelan-pelan tersampaikan dengan bahasa hati. Dan itu lebih memotivasi dibandingkan Anda menghukumi orang lain. Paham ya? Itu poinnya. Kita belajar banyak dari sini. Hanya dengan satu ungkapan, dengan ayat yang belum kita sempurnakan. Ya Rasulullah, si fulan sakit. Bagaimana menyempurnakannya? Ya Rasulullah, si fulan dalam perjalanan. Tapi masih pengen puasa, apakah diperkenankan? Ya Rasulullah, ada orang-orang yang memang susah. Susah sekali. Jangankan bulan Ramadan. Jangankan suruh puasa sehari-hari aja. Mau puasa setengah hari susah. Kekuatannya nggak ada. Lemah fisiknya, bagaimana solusinya? Maka teruskan ayatnya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين فمن تطوع خيرا هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
Masya Allah. Tahan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau sakit? Pertanyaan kedua, bagaimana kalau sedang safar? Ini belum selesai ini. Apa yang dimaksud dengan sakitnya itu? Di mana sakitnya? Seperti apa jenis penyakitnya? Apakah misalnya sakit kaki, kepeleset, lantas boleh tidak puasa? Astagfirullah, astagfirullah. Makan. Kenapa makan? Sakit. Kan yang sakit di kaki, tapi kan kata Quran, "Faman kana minkum maridha." Bagaimana cara menafsirkannya? Karena pernah terjadi ada orang sedang mengiris bawang, tiba-tiba tangannya teriris di bulan Ramadan. Ini nyata, ada di kisah-kisah buku-buku fikih. Begitu teriris kemudian dia makan. Anda kok makan kan sedang puasa? Bukankah Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridha"? Kalau ada di antara kalian sakit, ini saya keiris sakit, buktinya berdarah. Apakah pengertiannya yang seperti itu atau ada konsep yang lainnya? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, safar. Apa yang disebut dengan safar? Berapa jarak perjalanan seseorang disebut dengan safar? Apakah yang disebut dengan ilatnya masafah, jarak, atau yang disebut dengan masyakkah, kesulitannya? Apa yang disebut dengan safar yang membolehkan kita berbuka untuk puasa? Masafah itu jaraknya, distance. Rumus fisikanya S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak, ya rumusnya V dikali T, kecepatan dikalikan dengan waktu. Atau yang kedua, yang dimaksudkan adalah tantangannya masyakkah. Betapa berat beban di jalannya, sehingga dengan beratnya beban itu mengharuskan kita berbuka puasa. Contoh paling gampangnya misalnya, jarak dari Bekasi ke Semarang, dengan Bekasi ke Lebak Bulus, jauh mana? Ke Semarang. Berangkatnya sama-sama, jam 12 misalnya. Awas hati-hati. Atau berangkat setengah 12. Adzan zuhurnya jam 12, misal lewat 2. Berangkat setengah 12, saya pakai pesawat dari Halim. Perjalanan cuma 45 menit. Artinya apa? Sebelum jam 1 saya sudah sampai Semarang. Dari sini ke Lebak Bulus pakai beca. Mau masuk beca kayu nggak boleh. Pak ini nggak bisa, tapi kan tulisannya beca Pak. Beca kayu, beca saya sudah ada kayunya. Kenapa nggak boleh masuk? Ini jalan tol Pak. Ya, kalau begitu jangan namanya dengan beca kayu. Misalkan rame dah. Lewat lagi, muter jalan biasa. Kayu terus sampai Lebak Bulus. Baik, pertanyaannya, jarak sini ke Lebak Bulus lebih dekat dibandingkan jarak ke Semarang. Tapi beban di jalannya lebih berat dengan mengayuh becak ke Lebak Bulus dibandingkan naik pesawat ke Semarang. Nah, dari kasus ini, mana yang disebut dengan safar? Jelas? Nanti tunggu ya. 3. Awas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ada orang-orang yang memang kesulitan untuk puasa, sulit puasanya. Siapa orang ini? Apa orang yang nggak pernah puasa sehingga merasakan sulit? Atau fisiknya sangat lemah sehingga tidak memungkinkan puasa? Atau orang sekarang susah, besok bisa? Mana yang dimaksudkan dari ketiga-tiganya ini? Setelah itu, yang paling indah, bagian terakhirnya, faman tatawwa'a khaira, siapa yang bisa memperbanyak kebaikan di bulan puasa itu. Baik. Kenapa kalimatnya menggunakan kata khair? Padahal baik disebutkan dengan 5 nama dalam Al-Quran. Ada kata tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ada kata khair, Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Ada kata ma'ruf digabungkan dengan khair, Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada kata ihsan disebutkan misal di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan ada kata salih disebutkan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kenapa yang disebutkan khair bukan salih, bukan ma'ruf, bukan tayyib, bukan pula ihsan? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari semua kondisi ini kata Allah, kalau bisa puasa itu lebih bagus kalau kalian tahu. Pertanyaannya, kenapa dalam kasus tertentu Allah masih mendorong kita untuk berpuasa? Apa rahasia di balik dengan penekanan itu? Rahasia penekanan untuk puasa. 4, 5. Nah, persoalan 5 hal ini kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya insya Allah.